Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Stephen Niko dari Prodi 153 dengan NIM 11-24-027. Kali ini saya akan membahas tentang praktikum ke-6 saya, yaitu tentang studi kasus Grab dan kasus HIP. Kita mulai dari studi kasus yang Grab terlebih dahulu. Studi kasus Grab itu implementasi menggunakan algoritma FBS atau Breadth First Search untuk mencari jarak terdekat antara dua simpul dalam graf yang tak berbobot. Dengan class node yaitu sebuah inner class atau kelas pendamping, berbeda dengan graf yang sederhana yang hanya menyimpan nama titik untuk kasus. Kasus ini kita butuh menyimpan bobot atau weight. Jadi setiap tetangga yang disimpan sebagai objek node yang memiliki nama vertex dan weight yang sebelah ini, vertex dan weight itu memiliki vertex dan weight. Terus ada juga yaitu Smap. Smap ini digunakan untuk pencarian agar titik vertex menjadi sangat lebih cepat. 01 dengan T adalah nama titik dan view adalah nama daftar tetangganya. Ini dan ada juga edge atau string vertex 1, string vertex 2, dan integer break. Ini metode menghubungkan dua titik karena gambar pada soal ini adalah ada graph atau graph tidak berarah, maka koneksi dibuat dua arah yaitu dari vertex 1 dan vertex 2 dan sebaliknya. Keduanya dengan bobot yang sama. Ada juga find source paths yaitu ada string start dan string end. Ini adalah algoritma jejak setelah yaitu logikanya ini. Inisialisasi itu semua yang diberi jarak terhingga atau integer max value kecuali di titik awal yang diberi jarak 0. Oke, ada itu yang pertama yaitu inisialisasi, yaitu sebuah titik yang diberi jarak tapi tak terhingga. Itu integer max value yang kecuali titik awal yang diberi jarak 0 gitu. Ada juga priority QQ yaitu PQ yang artinya itu antrian prioritas yang digunakan untuk selalu mengambil titik dengan jarak terkecil yang belum diproses. Ini memastikan algoritma berjalan secara efisien. Ada juga yaitu yang ketiga relaksasi atau relaxation. Ini program memeriksa apakah semua tetangga yang dari titik yang sebenarnya proses jika kita temukan pada jalur baru melalui titik tersebut, apakah lebih pendek atau dari jarak sebelumnya, maka akan data itu yang pendek itu akan diperbarui jaraknya. Terus ada really excite atau if you equals n yang ditambahkan agar kita jika titik tujuan sudah ditemukan dan menjadi titik yang terkecil di PQ, maka proses berhenti lebih cepat. Oke, lanjut langsung ke rinci bagian clean research ini dengan karena G-Sastra ini hanya mencari nilai jarak, maka kita perlu cara untuk mengetahui rutenya. Nah, digunakan untuk hashmap di hashmap string dengan previewsnya itu untuk mencatat di mana misalnya di mana saya datang jaraknya itu. Untuk mencetak rutenya itu kita melakukan backtracking atau mundur dari titik N ke start lalu membalik urutannya dari direction reverse atau back gitu. Dengan kompleksitas waktu time complexity-nya itu dengan rumus O V tambah N dengan V dengan V adalah jumlah vertex atau titik E
titiknya, dan E adalah jumlah X, jumlah garisnya atau X. Dengan penggunaan priority queue memberikan efisiensi ortography di setiap kali kita mengambil titik terdekat. Dan kapasitas ruang atau space complexity-nya itu OVT, kita menyimpan semua titik yang hubungannya di dalam memori. Nah, di dalam metode menu ini boleh memsimulasikan proses seperti ini. Nah, inilah contoh outputnya itu. Dengan titik 0 ke 7 akan menghasilkan bobotnya itu 8, dan titik 7 ke 6 itu menghasilkan bobot ke 1, dan titik 6 ke 5 menghasilkan bobot kedua, dan titik ke 5 ke 4 titik kelima keempat itu berbobot 10. Maka hasil analisis eksekusinya itu saat kita mencari jalur dari 0 ke 4, jejak setelahnya itu tidak akan lewat dari atas atau 0, 1, 2 karena kita bebannya lebih besar. Jalur optimal ini yang sudah ditemukan adalah 0, 7, 6, 5, 4 dengan faktor jaraknya itu 21, yaitu 8 tambah 1 tambah 2 tambah 10 itu. Oke, kita masuk ke kasus heap yang kita bahas yang bagian hanya dibagi yaitu elemen terkecil. Dengan heap yang digunakan untuk mencari dan menghapus elemen dengan nilai terkecil secara efisien atau OVMN. Nah, kita bayangkanlah jika kita punya sebuah kotak yang hanya bisa menampung sebuah angka, kita akan ingin kotak ini berisi angka-angka yang paling kecil dari seluruh kumpulan data. Nah, yang kita bisa lakukan itu, yang pertama kita bisa lakukan angka satu per satu ke dalam max heap, karena max heap ini adalah angka yang paling besar di dalam kotak tersebut akan selalu duduk di paling atas atau akar. Nah, terus selanjutnya, jika kita udah mencari paling atas akun itu, kita jumlahlah angka yang di dalam kotak yang sudah lebih dari ikannya itu, kita harus membuang satu angka. Angka yang mana yang dibuang ini adalah angka yang paling besar, yaitu angka di antara angka-angka yang kecil tersebut. Setelah itu, semua angka yang diproses kotak ini sekarang berisi dua angka yang terkecil dari seluruh data. Terus, karena yang diminta adalah urutan angka, maka jawabannya adalah angka yang paling besar di dalam kotak tersebut. Itu akannya. Oke, langsung kita masuk ke contoh nilainya. Kita simulasikan dulu dari nilainya itu 7, 1, 7, 2, 8, 9, hanya itu 3. Ini. Kemudian kita masukkanlah 1, yang ini, satunya ini, sorry, satunya itu hipnya itu 1. Terus kita masukkan lagi selanjutnya 7, hipnya itu 71. Terus kita masukkan yang kedua itu lagi 712, melakukan pasnya 3. Terus kita masukkan lagi 8 dengan hip 8721, karena ukuran lebih besar dari 3, maka kita hapuslah angka dari 8 itu. Nah, ini kan jadi sisa hipnya itu adalah 712. Nah, itu. Selanjutnya kita masukkan yang hip ke-9 ini, yaitu 9721, karena ukurannya lebih besar dari 3, maka kita hapuslah angka dari 9. Nah, hip itu akan tersisa 712. Nah, hasil yang akhirnya ini akan hipnya itu adalah 7. Nah, karena 12789. Nah, itulah simulasinya. Dan yang diminta juga isinya 7, 2, 9, itu juga. Nah, kita masukkan dulu kompilernya dulu, biar membuktikannya hasil outputnya.
bukan heap. Nah, 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 setelah kita masukkan bagi 7, 2, 8, 9 yang ketiganya itu, maka elemen terkecilnya itu adalah yang ketiga itu adalah 7. Itu. Oke. Dengan intensitas satunya ini adalah itu N bukan maka dengan N itu adalah jumlah elemen dan rupanya itu ada biaya yang mengatur ulang heap yang bukan K. Ini jauh lebih cepat daripada mengurutkan seluruh angka dari O N 25 N. Jika K jauh lebih kecil daripada N. Itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang bagian B, yaitu nilai max elemen pada string. Nah, soal ini kita diminta untuk mencatat siapakah angka yang paling besar yang pernah kita munculkan. Nah, pada setiap kali angka yang baru masuk. Nah, logikanya seperti ini. Kita gunakan paling yang murni dari sebuah max ini. Nah, pertama, setiap kali kita ada angka yang baru dalam stream atau aliran datanya ini, kita masukkan ke insert ke dalam max shape-nya ini. Lalu setelah insertnya ini kita insert, maka max shape-nya ini akan otomatis akan melakukan proses beberapa ya tahu itu mengatur ulang sehingga angka yang terbesar dari naik ke posisi paling atas atau indeks O, kita akan cukup mengintip nilai dari heap getnya itu atau get node ini untuk mendapatkan nilai terbesar dari saat itu tanpa kita harus menghapusnya. Tuh. Nah, kita cocokkan simulasi yang ini. Misalnya arraynya 1, 5, 2, 9, 3, 6 dengan input 1, heapnya 1 itu maksimalnya 1, dengan inputnya 5 heap itu 51 maksimalnya 5, dengan yang 2 heap 512 maksimalnya itu 5, dan masuk ini heapnya 9521 maksimalnya 9, dan input ketiga heapnya itu 95312 maxnya itu 9, dengan input 6 heap 63125 maxnya itu sama dengan 9. Nah, maksudnya ini kan kita kan mencari elemen yang terbesar di sini. Nah, karena dari inputan satu heapnya ini yang paling besar kan yang satu ini adalah 1. Nah, inputan kelimanya ini 51. Nah, yang lebih besar kan 5, berarti maksudnya 5. Nah, inputan kedua ada itu 512. Nah, sama yang lebih terbesar kan 5 juga, berarti 5. Nah, inputan ke 9 9 5 2 1 enggak. Di sini enggak 5 lagi. Jadi 9 paling besar. Sama juga ke inputan 3. Yang paling besar di sini 9 5 3 1 2 itu 9, dan inputan ke-6 itu 9 6 3 1 2 5. Yang paling terbesar 9. Maka hasil akhirnya itu yang inilah dari 1 5 5 9 9. Itu hasil akhirnya. Nah, kita lihatlah di kolomnya. Nah, kan betul kan? Di sini hasil maksimum artinya max ini adalah maksimal paling besar itunya nilainya nilai itu, maka hasilnya 15999 tuh. Oke, dengan kompositasnya adalah N O logaritma N dengan setiap angka yang masuk membutuhkan biaya log atau jumlah elemen untuk dimasukkan ke heap akan mengambil nilai besar sangat instan yaitu O1. Tuh. Terus kita masuk ke menghitung heap. Nah, pada graf ini operasi dasar seperti time vertex dan its efisien O1 pada operasi kompleks ini seperti
hapus vertex dan logaritma pencarian dicek setelah yang memiliki kompositas lebih tinggi dari O V tambah E logaritma V. Tuh. Dan pada heap ini sangat efisien untuk mengoperasikan prioritas. Nah, pada insert dan elemen minimum dan maksimum logaritma n dan bootstrap dari array bisa kita lakukan dalam n. Ini, nah, kalau pada grade itu operasi insert yang kompositasnya log n, remove min atau maxnya itu log n, big min atau maksimalnya kompositasnya 1, bootstrapnya dari array itu n. Kalau yang heap itu insertnya kompositasnya itu log n, remove min sama maxnya for logaritma n, dan big min maxnya itu 1, dan buat heap dari array itu 1. Oke. Sekian Pak hasil dari praktikum 6 saya. Mohon maaf jika ada yang kurang atau yang salah. Sekian dan terima kasih.